Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-52. Berpikir logis atau tepat pikir versus berpikir illogis, atau sesat pikir atau dungu pikir atau pandir. Agar ngomong dan diskusinya benar, pakai asas logika ya, sehingga Anda tidak menjadi orang dungu atau pandir. Ilmu logika atau ilmu mantek adalah ilmu yang mengajarkan tentang bernalar atau berpikir benar, berpikir tepat. Untuk berpikir tepat ini, ada 6 asas yang harus dipatuhi untuk bisa bernalar atau berpikir benar, atau berpikir tepat ini. Pertama, asas kebenaran definisi, atau kebenaran ta'rif. Materi atau pokok bahasan yang dibicarakan dan definisinya harus benar. Adapun pelajaran yang membahas takrif ini sudah pernah kami sampaikan. Lihat video yang ke-25. Yaitu takrif ada 2, ada takrif ladzi, ada takrif hakiki. Pelajaran ilmu mantek yang membahas takrif ini sudah pernah ya kami sampaikan. Lihat pelajaran ilmu mantek yang ke-25. Di situ sudah kami sampaikan apa itu takrif, terus pembagian takrif, cara membuat takrif dan lain sebagainya. Yang kedua, asas koherensi. Koherensi ini adalah sebuah pola keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna. Jadi setiap pernyataan atau proposisi atau qadhiyah harus koherensi dengan faktanya, dengan konsep dan teorinya, dengan peraturan perundang-undangannya, dengan normanya, atau dengan etikanya. Masalah proposisi itu sudah kami jelaskan di pelajaran ilmu mantek yang ke-34. Silahkan ditonton kembali kalau sudah lupa. Qadhiyah dibagi 2, qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah ada qadhiyah hamliyah syakhsiyah, masurah, mumalah. Banyalah itu sudah saya terangkan semua ini. Yang ketiga adalah asas konsistensi. Proposi-proposi yang disampaikan harus konsisten. Konsistensi ini adalah sifat atau kondisi di mana sesuatu tetap sama, tidak berubah, atau sesuai dengan pola atau standar tertentu sepanjang waktu, tidak boleh berubah-ubah. Yang keempat, asas kausalitas. Semua pernyataan atau proposisi atau qadhiyah yang bersifat kausalitas harus mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas. Kausalitas adalah pemahaman tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa atau faktor yang satu dengan lainnya. Bisa terjadi di dalam konteks sejarah, logika, dan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi kausalitas itu adalah pemahaman tentang hubungan antara sebab dan akibat, antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain, antara faktor satu dengan faktor yang lain. Yang kelima, asas nirkontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Semua pernyataan qadhiyah atau proposi-proposi yang disampaikan tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang kontradiktif. Ini juga sudah saya terangkan di dalam pelajaran ilmu mantek yang ke-43. Lihat bab at-tanaqud. Yang keenam, asas tidak boleh ada kemungkinan ketiga. Tidak boleh membuat pernyataan berupa kemungkinan ketiga. Misalnya, manusia ya manusia, hewan ya hewan.
tidak boleh membuat pernyataan manusia adalah manusia sekaligus hewan. Nah itu kan membuka kemungkinan ketiga. Atau hewan adalah hewan sekaligus manusia. Ini membingungkan, tidak konsisten. Semua produk berpikir yang melanggar salah satu 6 asas di atas disebut berpikir sesat alias dungu. Produk berpikir logis yang lain adalah benar dalam membuat konklusi atau natijah atau kesimpulan. Ada 2 bentuk cara berpikir benar, yaitu bentuk deduktif dan bentuk induktif. Penalaran induktif ialah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum. Nah, kesimpulan umum itu didapat berdasarkan data atau informasi yang spesifik atau terbatas. Dalam penalaran induktif, kita mengumpulkan jumlah bukti atau fakta khusus, lalu menggunakan data ini untuk membuat pernyataan atau kesimpulan umum yang mungkin benar, tapi tidak selalu benar. Bentuk yang kedua adalah deduktif. Deduktif ini adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis. Nah, kesimpulan logis itu didapat berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, kita mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret. Nah, kalau di dalam ilmu mantek, itu masuk di dalam bab al-istiqra'. Ini belum sampai. Kita belum pelajari istiqra'. Bentuk deduktif, contohnya begini. Semua undang-undang harus mematuhi UUD Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah undang-undang. Oleh karena itu, UU nomor 23 tahun 2014 harus mematuhi UUD Negara Republik Indonesia 1945. Itu contoh model berpikir deduktif, yaitu membuat pernyataan umum, lalu membuat pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, yang induktif contohnya begini. Kausar makan jenang kudus cap menara di Demak. Kausar merasakan bahwa jenang kudus yang dimakan di Demak itu rasanya enak. Kausar lalu membuat kesimpulan bahwa semua jenang kudus cap menara di seluruh Indonesia rasanya enak. Padahal Kausar baru makan jenang kudus cap menara di Demak itu, sebelumnya belum pernah makan. Kok dia bisa membuat kesimpulan bahwa semua jenang kudus cap menara di seluruh Indonesia rasanya enak? Apa kesimpulan Kausar salah? Ya tidak, karena faktanya memang begitu. Itulah bentuk cara berpikir induktif, yaitu melihat satu kasus, kemudian dibuat generalisasinya. Mengapa kesimpulan Kausar logis alias tepat pikir? Karena semua jenang kudus cap menara yang beredar di seluruh Indonesia ini homogen. Yang dikeluarkan atau dibuat oleh satu pabrik, bahannya sama, bumbunya juga sama. Oleh karena itu, meskipun Kausar itu hanya makan jenang satu bungkus di Demak, maka semua jenang kudus cap menara yang dikeluarkan oleh pabrik jenang kudus cap menara dan beredar di seluruh Indonesia, ya rasanya sama. Semua omongan atau pernyataan yang melanggar 6 asas berpikir benar di atas, omongannya atau pernyataannya disebut fallacy thinking, sesat pikir atau dungu pikir. Begitu juga cara pengambilan kesimpulan yang melanggar asas deduktif maupun induktif juga sesat pikir atau dungu pikir atau pandir. Selamat bernalar tepat, tinggalkan bernalar sesat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hasyim.